Prestasi unik Johan Cruyff sebagai pemain dan pelatih di Barcelona menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah La Liga berkat gagasan revolusionernya terhadap permainan dan kekuatan kepribadiannya dalam mengendalikan perubahan itu. Barcelona dahulu pernah mengalami puasa gelar La Liga selama 13 tahun saat ia datang ke Camp Nou sebagai pemain di saat musim 1973-74 sudah berjalan. Blaugrana telah memulai musim dengan catatan buruk dan terdampar di zona degradasi. Namun, mantan penyerang Ajax tersebut merubah tim hingga menjuarai gelar La Liga dengan jarak 10 poin. Pelatih asal Belanda itu mulai bekerja dan dengan cepat membangun kembali tim, menggabungkan talenta yang dikembangkan melalui akademi seperti Pep Guardiola, Guillermo Aimar, kemudian dengan pemain internasional Spanyol Andoni Zubizarreta dan Taxi Begiristain, dan talenta internasional seperti Ronald Koeman, Michael Laudrup, dan Hristo Stoichkov. Tim yang dibangun Johan Cruyff itu naik ke puncak klasemen pada minggu kedua dan tetap di sana sepanjang tahun, mengakhiri musim dengan jarak 10 poin dengan Atletico de Madrid yang berada di posisi kedua untuk mengklaim trofi La Liga musim 1990-91. 3 musim selanjutnya selalu lebih dramatis dari sebelumnya, dengan gelar Liga yang harus ditentukan di akhir pertandingan setiap musimnya. Menuju akhir musim 91-92 serta 92-93, Real Madrid yang memimpin klasemen saat itu secara mengejutkan harus terjungkal oleh klub Tenerife yang dilatih oleh mantan penyerang tengah Los Blancos, Jorge Valdano. Sedangkan tim Barcelona asuhan Johan Cruyff selalu menyimpan rasa tegang sebelum akhirnya unggul dan merebut trofi. Penghujung musim 93-94 mungkin menjadi yang paling dramatis. Saat itu, Deportivo hanya perlu menyamai hasil Barcelona versus Sevilla di kandang mereka melawan Valencia untuk mengamankan gelar La Liga perdana setelah memimpin klasemen selama beberapa bulan. Dengan Barcelona berhasil menang 5-2 melawan Sevilla pada perpanjangan waktu, Deportivo hanya mampu imbang 0-0 sebelum akhirnya dihadiahi penalti pada waktu tambahan. Penendang penalti Deportivo saat itu, Bebeto, telah gagal mengeksekusi dan meminta untuk melepas tugasnya. Dengan penggantinya, Donato, sudah ditarik keluar lapangan. Tanggung jawab tersebut jatuh kepada bek tengah Miroslav Djukic dan ia gagal mengeksekusi penalti. Hal itu memungkinkan Barcelona mengamankan gelar La Liga 4 kali beruntun dengan cara yang paling dramatis. Kemudian pada tahun 1992 juga menjadi saat di mana tim Barcelona asuhan Johan Cruyff mendapatkan julukan Dream Team dengan memenangkan gelar Eropa perdana yang sudah lama dinantikan berkat gol tendangan bebas legendaris yang dieksekusi Ronald Koeman pada babak perpanjangan waktu dan mengalahkan Sampdoria pada final di Wembley, serta menghilangkan memori buruk kekalahan mereka dari Steaua Bucharest di Sevilla 6 tahun sebelumnya. Periode 4 musim berturut-turut menjadi yang paling sukses dalam sejarah Barcelona dalam hal trofi yang dimenangkan dan filosofi gaya sepak bola yang penuh operan istimewa dan membentuk mentalitas juara yang sesungguhnya di dalam klub. Setelah pensiun melatih pada tahun 1996, Johan Cruyff tetap berada di Camp Nou dan terkadang memberi saranan kepada para direktur dan pelatih dalam keputusan penting. Setiap pelatih pemenang Liga Champions, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, dan Luis Enrique memiliki hubungan langsung serta bermakna dengan legenda Belanda itu. Cruyff membangun sebuah katedral di sini, di Stadion Camp Nou, ujar Guardiola. Kami hanya perlu menjaganya. Dunia sepak bola di dunia berkembang pada tanggal 24 Maret 2016 ketika Johan Cruyff meninggal pada usia 68 tahun setelah berjuang menghadapi kanker. Namanya masih diingat dengan hormat di Barcelona dan di La Liga sampai hari ini.